Pemirsa Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia telah melaporkan penurunan kinerja yang cukup drastis di seluruh Indonesia. Salah satu wilayah yang paling dalam pelemahannya adalah di Jawa Barat. Dan pertanyaannya, seberapa dalam pelemahannya? Langsung saja kita tanyakan kepada Bapak Dodi Ahmad Sofiandi selaku Ketua PHRI Jawa Barat. Selamat pagi, Pak Dodi. Selamat pagi, Mbak Jadiska. Iya, Pak Dodi, untuk sektor perhotelan dan juga restoran di Jawa Barat saat ini kondisinya seperti apa jika kita bandingkan dengan wilayah lainnya, Pak? Terima kasih, Bu. Kalau wilayah Jawa Barat yang saya data dari setiap BPC bahwa memang penurunan efisiensi dari akibat Impres nomor 1 tahun 2025, kalau dulu sekitar tahun 2024 rata-rata okupansi di Jawa Barat tuh dengan adanya MES dan lain-lain itu kurang lebih 82%. Tapi sekarang dari bulan Januari sampai bulan Mei, rata-rata di Jawa Barat, berdasarkan data yang kami punya, itu kurang lebih ada, kalau didatakan dari 25 BPC yang ada di Jawa Barat, data yang ada tuh kurang lebih yang sudah menyampaikan data ada 16, rata-rata sampai sekarang tuh 41,72%. Jadi memang ada penurunan, kalau dulu 80%, sekarang 41, berarti ada penurunan kurang lebih 39%, Pak. Oke, baik. Pak Dodi, tapi secara nasional memang kompak ya, sektor perhotelan dan juga restoran mengalami kinerja yang menurun. Memang betul secara nasional semua wilayah BPD, PPPRI di Indonesia pada waktu Munas bulan Februari tahun 2025 mengalami penurunan kurang lebih 40% penurunan. Itu semua BPD di Indonesia melaporkan penurunan. Karena dengan adanya Impres nomor 1 tahun 2025, sektor MICE yang sangat terasa sekali karena hotel-hotel baik di Jawa Barat maupun di seluruh Indonesia sangat mengandalkan sekali dari MICE tersebut. Karena dengan MICE tersebut hotel bisa berjalan dan bisa hidup. Karena kebanyakan hotel-hotel yang ada di daerah, hotel untuk bintang 3, bintang 4, bintang 5, itu rata-rata sektor MICE itu adalah penyumbang terbesar untuk pendapatan hotel. Tadi saya sampaikan kurang lebih 40%. Sedangkan di Jawa Barat memang sama juga, tapi di Jawa Barat tuh banyak sektor-sektor pariwisata yang mendukung kaitan dengan kemajuan hotel dan okupansinya, jadi tidak turun drastis seperti di Jakarta. Kalau di Jawa Barat penurunan terjadi kurang lebih ada 40%. Tadi di Jakarta menyampaikan Ketua BPD DKI Jaya Pak Iwan bahwa penurunan terjadi yaitu ada kurang lebih dari 60 berdasarkan hasil survei 67% yang akan merumahkan karyawan. Dalam arti merumahkan karyawan sekarang tidak ada pekerja yang daily worker harian, tidak ada pekerja yang magang, kemudian yang habis kontrak tidak diperpanjang, sama dengan di Jawa Barat. Jadi dalam hal ini pegawai harian juga sudah tidak ada karena hotel berkurang tamunya. Kemudian pegawai kontrak juga yang sudah habis kontraknya itu tidak diperpanjang. Kemudian yang ketiga kami juga sama bukan merumahkan ya, membuat shift pegawai dari 1 bulan mungkin 1 minggu bekerja, 1 minggu libur. Jadi dalam 1 bulan itu liburnya kurang lebih 2 minggu. Itu yang saya rasakan semua hotel di Jawa Barat sama, dan mereka para karyawan menyetujui juga karena memang daripada tidak bekerja lebih baik bekerja sesuai dengan apa yang sekarang dilaksanakan. Kami menghimbau kepada pemerintah pusat agar ada kelonggaran kaitan dengan masalah efisiensi tersebut. Karena efisiensi tersebut sangat memukul dunia usaha pariwisata dan hotel. Kemudian akibat daripada tersebut juga ada penurunan yang saya rasakan berdasarkan data yang ada di Jawa Barat dari sektor OTA juga dari bulan Januari sampai Mei ada penurunan 19%. Kemudian kooperatif ada penurunan 17%. Dan travel agent juga ada penurunan kurang 15%. Dan sektor MICE ada penurunan juga tadi saya sampaikan di 40%, dan VIP juga ada penurunan. Penurunan terjadi ini karena apa? Memang daya dukung ekonomi sangat menurun karena saya lihat kelas ekonomi menengah ke bawah sekarang sangat mengandalkan dari mantap, Bu, makan tabungan. Karena pendapatannya sangat berkurang. Jadi saya harapkan para
apa yang tadi sektor menengah juga yang berkunjung berkurang, jadi semua sektor dari tadi saya jelaskan berkurang juga. Baik, Mudah-mudahan nanti pemerintah pusat melonggarkan itu seperti itu, Bu. baik. Kami menangkap Pak Dodi ada Ya, beberapa Bu. poin yang Anda sampaikan, tapi tadi Bapak menyampaikan kinerja perhotelan dan restoran untuk di awal tahun 2025 setelah dipaparkan mengalami penurunan. Yang pertama Pak, kami ingin tanyakan ini penurunan secara year on year dan bagaimana jika kita bandingkan dengan era COVID? Apakah sama seperti era COVID atau justru ini lebih parah Pak? Kalau era COVID itu tuh terjadi sekaligus, Bu. Karena memang usaha ditutup, tidak boleh hotel dan restoran jalan. Dan kalau begitu dibuka, COVID-nya setelah berjalan kurang lebih sebulan, 2 bulan, kemudian dibuka, itu sangat drastis ada kenaikannya, Bu. Kalau sekarang tidak ada kenaikan yang drastis karena yang namanya COVID dan sekarang beda. Kalau dulu kan Impres nomor 1 2025 itu diberlakukan sampai sekarang 5 bulan, hampir 1 semester ini tidak ada kenaikan yang signifikan. Beda dengan Oke. COVID, dulu begitu dibuka langsung naik. Kalau sekarang Baik, Pak datar-datar Dodi, aja tidak dan ada tidak ada kenaikan. kenaikan signifikan saat ini. Tadi Bapak juga Ya. sempat menyampaikan butuh insentif dari pemerintah untuk mendukung kinerja dari sektor perhotelan dan juga restoran. Selain membutuhkan insentif dari pemerintah, apa yang saat ini sudah dilakukan pengusaha untuk tetap bertahan, Pak, di tengah kondisi sulitnya perekonomian saat ini? Yang saya rasakan kemarin pada waktu rapat dengan BPC se-Jawa Barat, mereka mengatakan yaitu ada efisiensi karyawan tadi saya sampaikan. Terjadi yaitu untuk pegawai harian sudah tidak ada, untuk pegawai kontrak tidak diperpanjang, kemudian untuk yang bekerja sekarang dibagi beberapa shift. Saya menyarankan kepada pemerintah, khususnya di Kota Bandung, kemarin saya membuat itu himbauan kepada wali kota agar kalau terjadi penundaan pembayaran PP1 jangan didenda. Kemudian pasti saya juga akan bayar. Kemudian PBB jangan didenda. Cuma menghimbau aja, Bu, kepada pemerintah daerah karena kaitan dengan Oke, PAD itu masuknya ke pemerintah daerah. Ke pemerintah daerah itu kota dan kabupaten. Kami menghimbau itu saja. Mudah-mudahan ada perbaikan juga ke baik. depan supaya semester yang sampai Juni kan semester 1, semester 2 tuh ada pelonggaran dari pemerintah dan kita bisa berjalan dengan baik kalau ada kelonggaran tersebut. Karena saya tahu katanya mengatakan, saya baca di dalam media dan lain-lain, sekarang ada kelonggaran. Sudah bisa biaya operasional dari kementerian maupun kementerian yang ada di Jakarta tuh sudah melonggarkan ada biaya-biaya untuk biaya untuk perjalanan dinas. Tapi Baik. saya belum ada kenaikan yang signifikan juga, Bu, dari mana? Dari kelonggaran tersebut. Apakah betul yang 50% itu kemenangan memang ada di pemerintah pusat. Tapi minimal yang 50% itu dilaksanakan sesuai dengan daftar pelaksana anggaran yang Oke, telah ditentukan pada waktu penentuan APBN, Bu. baik. Sekarang belum kelihatan itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Dodi Ahmad Sofiandi selaku Ketua PHRI Jawa Barat sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Zona Bisnis Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.